Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbunallahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita. Kita ucapan syukur, dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka jalan petunjuk yang telah Allah tentukan sampai kepada diri kita, dari malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in, para umarok, alim ulama, dan sampai kepada diri kita. Kita ucapan syukur dengan kalimat syukur, alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Kemudian atas saudaraku semua yang di mana saja berada dan bisa menyaksikan pengajian yang kita gelar pada saat ini, saya ucapkan syukur dengan ucapan syukur, alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Langsung kita ingin mengkaji sebuah firman Allah yang menjadikan kaidah kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita buka Quran 2 atau surat Al-Baqarah ayat 221. Langsung kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu, dan jangan menikah kalian, al-musyrikati, pada perempuan musyrik, hatta sehingga yu'minu, beriman mereka. Wala amatum niscaya budak minatun yang iman, wala amanatum mu'minatun, niscaya budak yang beriman iku khairun, lebih baik, mimusrikatin, daripada perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun mengherankan dari perempuan musyrik itu untuk kalian. Jadi saudaraku, firman yang telah Allah tunjukkan kepada kita semua menjelaskan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairun minal musyrikatin walau a'jabatkum. Kita diperintahkan di ayat ini, dilarang menikahi perempuan musyrik, perempuan yang menyekutukan Allah sehingga perempuan itu beriman. Kita iming-imingi perempuan itu dengan sesuatu hal dunia, menjadikan perempuan itu bisa iman. Keliru. Kemudian lanjutan ayatnya, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan yang iman itu jauh lebih baik daripada perempuan musyrik. Jadi sekali lagi, di hadis Nasa'i, di kitab nikah sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita ingin memilih suatu jodoh, suatu pasangan yang ingin mendampingi kita di dalam jalannya Allah, maka carilah yang terutama, yaitu agamanya. Bukan kok musyrik, bukan kok kita mencari paras, wajah yang cantik, bodi yang aduhai, dan lain sebagainya. Akan tetapi, cari yang beragama. Agama itu nilainya 1, dan kelebihannya itu 0.
Kita lanjutkan. Wala tunkihul, dan jangan menikahkan kalian wali al-musyrikina, pada laki-laki yang musyrik, hatta sehingga yu'minu, beriman mereka laki-laki, wala abadum mu'minatun, niscaya budak laki-laki yang beriman iku khairun, lebih baik, mim musyrikin, daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun mengherankan laki-laki musyrik itu, untuk kamu sekalian perempuan. Jadi ditekankan, para wali atau wali dari perempuan yang ingin menikahkan dari saudara perempuannya, anak perempuannya, jangan sampai keliru memilih pasangan untuk dinikahkan. Karena budak yang berada di dalam kalangan iman itu jauh lebih baik daripada perempuan musyrik yang mengherankan untuk kamu sekalian. Artis K-pop, artis Korea, Jepang, Australia, model yang tidak memiliki akidah, yang tidak mempunyai syariah, kemudian dijadikan pendamping hidup. Keliru. Ini tugas dari wali. Perlu kita fahami di sini. Agama nilainya 1, yang lain itu 0. Contoh ketika kita memilih harta, memilih paras, itu 0. Sebanyak apapun kebaikan dunia hanya 0. Ketika kita mendapatkan agama itu nilainya 1. Contoh, ada orang yang beriman, walaupun dia budak, mendapatkan nilai 1. Kemudian dia baik hatinya, murah berinfak, sedekah, beramal jariah, mendapatkan 1, nilainya 10. Ditambah lagi kebaikan yang lain, selalu menyambung silaturahmi, dapat nilainya 1, dapat 100, dan seterusnya, menjadikan nilai yang banyak. Kita lanjut. Ulaika, mereka itu, yad'una, mengajak mereka ilan nar, menuju neraka. Mereka yang musyrik, mereka yang tidak mempunyai syariah dan akidah di dalam jalan yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka mereka itu mengajak menuju neraka. Sebabnya apa mereka itu mengajak kita ke dalam neraka? Karena mereka tidak mempunyai tuntunan, mereka tidak memiliki petunjuk, yang mana petunjuk itu bisa membawa mereka masuk ke dalam surga. Akibatnya neraka, sudah jelas ketentuannya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznillah. Sudah jelas, begitu mulianya ilmunya Allah. Allah mengajak diri kita, semua yang beriman, untuk menuju surganya Allah. Kemudian Allah mengampuni kepada hamba-hamba yang diberikan izin, atau Allah menghendaki mengampuni pada hambanya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah menikah dengan sesama iman? Menikah dengan orang yang beriman. Dan Allah melarang menikah dengan orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Sudah jelas bahwasanya Allah menghendaki hamba yang dicintai oleh Allah itu masuk ke dalam surganya. Coba kita pikirkan, nalar dari seorang manusia sampai sebegitu jauhnya atau tidak. Allah begitu mulia dengan ilmunya Allah. Kita lanjutkan. Wa yubayyinu, dan menjelaskan kalian ayatihi, kepada ayat-ayatnya Allah, linnasi, untuk manusia. Lah, tujuannya itu apa? La'alahum, agar mereka manusia yatadzakkaruna, mengambil pengeringatan mereka. Dan ini hambanya Allah yang sudah mengerti, hambanya Allah yang sudah faham, hambanya Allah yang telah memahami dari ayat-ayatnya Allah, dari ayat yang ini 221, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'alahum yatadzakkarun. Sangat mulia kita supaya mendakwahkan lagi dari ayat-ayatnya Allah. Tujuannya apa? Agar
saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Jadi tidak terjerumus di dalam kesesatan. Mendapatkan peringatan, mendapatkan petunjuk, itu tidak halnya kita bisa mudah mendapatkan itu. Yang pertama, Allah menghendaki dari apa-apa yang telah Allah ketentukan. Kemudian usaha kita di dalam mencari dari kefahaman atau kebaikan tersebut. Kesimpulan dari ayat yang telah kita kaji, Al-Baqarah ayat 221 ini adalah kita sebagai orang iman diperintahkan oleh Allah untuk mencari pasangan kita yang sesama iman. Adapun orang musyrik yang mengherankan, yang menakjubkan, yang memiliki paras, yang memiliki harta dan lain sebagainya, itu jangan. Karena mereka bisa membawa kita masuk ke dalam neraka atau menyesatkan kita masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas wali untuk menikahkan kepada putrinya supaya benar-benar bisa memilih laki-laki yang beriman. Sekalipun itu budak, sekalipun itu kaum ummiyin kalau zamannya Rasulullah, itu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang musyrik. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita ketika sudah mendapatkan ilmunya Allah, baik itu dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka kita supaya mendakwahkan lagi. Tujuannya apa? Agar anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa merasakan kemurnian Quran Hadis yang kita kaji pada saat ini. Mungkin cukup sekian pengajian dari kita tentang bab masalah jodoh pasangan. Semoga bermanfaat. Allah memberikan keberkahan, Allah melancarkan jodoh-jodoh para saudara-saudara kita, dan Allah memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, keberkahan. Cukup sekian. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.